Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri Muara Geni. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang berkenan hadir pada pagi hari ini dalam diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di SMA Negeri Muara Geni. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Terima kasih Pak Ripal. Pak Ripal berarti bersemangat, memiliki energi yang positif. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Rizka Zuledi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Surawas SMA Negeri Muara Geni, akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif itu seperti apa? Nah ya, silakan Ibu Nuraida. Oke, menghormati guru. Dan lagi Bapak Ibu, ya silakan Bu. Oke, 3S, senyum, sapa, dan salam. Sangat ada dari Ibu Dwi yang merona pada hari ini Pak Bapak. Kerjasama. Oke. Jadi budaya positif itu nanti kita akan bahas, kita kupas di dalamnya satu persatu ya Bapak Ibu. Ya, ini biografi saya. Nama saya Rizka Zuledi, lahir di Muara Geni, orang tuanya asli 13 Juli 1991. Namanya perempuan, tetapi terdiri dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, Rizkanya dari bahasa Arab, Rizki katanya. Kemudian Zulaidinya dibagi menjadi dua kata, jadi Julai bahasa Inggris, D-nya bahasa Indonesia. Jadi kalau digabung rezeki di bulan Juli. Saya mengalami di RT 5 Muara Geni. Moto saya, sukses bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya sukses. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan mencoba untuk ice breaking terlebih dahulu. Nama lagunya yaitu Sadar Siap. Terdiri dari 4 kata. Jadi saya tahu, sadar siap, melakukan 5. Jadi nyanyian seperti ini Bapak Ibu. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap sadar. Saya tahu, sadar siap melakukan. Bisa? Coba kita nyanyi dulu ya, Ibu ya. Kita mulai ya. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap sadar. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya sekarang kita mulai gerakan. Jadi saya seperti ini, kemudian tahu ya kepala, kemudian sadar tangannya di dada, kemudian siap hormat, kemudian melakukan dan prok. Bisa? Kita pakai yang pelan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap sadar. Saya tahu, sadar siap melakukan. Oke, bisa? Kita naikkan speednya ya. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap melakukan. Saya tahu, sadar siap sadar. Saya tahu, sadar siap melakukan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, untuk kita semua.
siap ini, kalau kita sudah sadar, nanti akan kita siap dan melakukan. Itu juga dengan pembelajaran. Oke, konsep ini dari budaya positif yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pola pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, different berarti berbeda, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan filosofi yang Dewantara, pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan mempercayai bahwa siswa itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bawaannya Bapak Ibu, potensi, kemampuan, bakat, dan minatnya. Kemudian kodrat zamannya dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini. Kemudian yang profil pelajar Pancasila, kita akan wujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tugas kita Bapak Ibu. Kemudian menciptakan siswa yang mandiri, menciptakan siswa yang bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi paradigmanya sekarang yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi untuk membentuk siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Apa yang terjadi sekarang, miskonsepsi tentang teori kontrol dalam pembelajaran, adanya ilusi guru mengontrol murid, ya, karena masih berpusat kepada guru. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini yang akan kita bahas juga. Penguatan positif seperti apa? Seperti kita pemberian reward. Ternyata pemberian reward itu nantinya akan berdampak kepada siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti juga kita akan bahas bagaimana ilusinya, rasa membuat bersalah kepada siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini pendidikan kita di sekolah. Oke, ini yang pertama, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya tadi, ilusi yang pertama tadi bahwa stimulus dan respon. Biasanya kita di kelas, kalau siswa merespon, kita langsung kasih reward. Nah, ternyata pemberian reward itu bisa membuat siswa yang lain merasa minder ataupun iri. Jadi dia tidak bersemangat. Apakah itu berhasil? Berhasil. Tetapi membuat juga yang lainnya menjadi tidak bersemangat. Makanya di sini dirubah stimulusnya. Realitas kebutuhan kita semua menjadi realitas. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak sama Bapak Ibu. Jadi ketika soal yang dikasihkan seandainya itu agak susah, tentunya pasti tidak bisa ditangkap dengan yang tidak bisa, yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal-hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi siswa itu diberikan kebebasan dalam berpikir. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban itu
benar, karena dia sudah mengeluarkan pendapatnya. Salah satu contoh, Pak Rifa, bagaimana Pak Rifa berpandangan tentang saya? Tentunya akan berbeda dengan Ibu Bulan. Apakah ini salah? Tidak, semuanya benar. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di teorinya stimulus, orang yang salah langsung hukum, push up, gitu kan? Tetapi kalau di teori kontrol, bagaimana dia nanti akan menemukan jalan keluarnya? Apa masalahnya? Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita Bapak Guru nantinya untuk dapat berkolaborasi dengan yang lainnya. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir untuk menang dan menang. Oke. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kalau stimulus respon itu pasti ada ancaman, ada hukuman dan ada reward. Tapi disiplin positif, budaya disiplin, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Seperti itu, Bapak. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Jadi dia tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan dan tidak ada ancaman atau hukuman. Makanya nantinya akan disebut dengan merdeka belajar. Jadi tidak ada. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini, silakan kamu catat ulang lagi dari awal. Mencatat menyalin sampai 100 salinan seperti itu, Bapak Ibu. Itu tidak ada lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan yang universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi tugas kita itu menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kita sebagai guru itu motivasi ekstrinsik supaya menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri siswa, sehingga dia akan menghasilkan budaya positif ataupun disiplin positif. Jadi contoh, datang tepat waktu ke sekolah itu harus dimulai dari dalam dirinya, bahwa disiplin itu adalah suatu kebutuhan. Jadi bukan sebagai kewajiban ataupun peraturan. Seperti contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan helm, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa? Pak Adik? Keselamatan. Bisa nih? Keselamatan. Nah, menghindar razia dan polisi. Kalau menghindar razia dan polisi, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi karena dia terus memakai helm karena keselamatan, itu berarti adalah dari motivasi intrinsiknya. Nah, itu yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Kalau tidak mengerjakan tugas, nanti dimarahi Pak Lima. Bukan seperti itu, Ibu. Tapi kalau tidak mengerjakan tugas, nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Jadi motivasi intrinsik. Oke, nilai-nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu, itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini kita sepakati di kelas terlebih dahulu secara bersama. Contoh nilai kebajikan di organisasi dan institusi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis.
Kemudian apa sih menjadi programnya atau FYP-nya? Toleransi. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian akan menghasilkan life skill-nya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan ini nilai kebajikan ini yang kita sepakati bersama dengan siswa. Nah, selanjutnya dari nilai kebajikan tadi kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua berusaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini Bapak Ibu, semua yang dilakukan itu memiliki tujuan. Contoh, kenapa siswa kita terlambat? Mungkin ada tujuannya. Ada yang terlambat itu tujuannya supaya tidak masuk jam animal, memenuhi kebutuhannya kan? Mungkin Pak Ripal membuat tugas rumit, tugas yang sangat susah. Kalau tidak buat tugas maraton lapangan. Jadi siswa tadi terlambat, jadi tujuannya terlambat supaya tidak masuk jam pelajaran Pak Ripal. Ada lagi yang sengaja tidur di kelas supaya diusir gurunya keluar. Kemungkinan tujuannya bisa juga lapar, kebutuhannya lapar. Bisa juga dia tidak suka dengan pelajarannya. Kemudian juga ada lagi, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, di setiap pembelajaran ada lagi siswa kita itu seandainya hari Jumat nih lagi menggunakan baju Muslim, tetapi dia pakai baju hari Senin. Ternyata setelah dicari tahu, oh rupa anak ini memiliki tujuan supaya dilihat sama Ibu Desi. Iya, jadi supaya dapat kelas, dia pasti dipanggil. Setelah anak dipanggil oleh Ibu Desi, rasa kebahagiaannya lebih tinggi. Ternyata di rumah dia selalu dimarah oleh orang tuanya dan merasa bahagia kalau ditegur oleh gurunya. Tetapi kita kan sering menggunakan stimulus respon, Budwi, langsung marah, keluar. Kamu tahu kan peraturan? Kan seperti itu. Tapi dari kontrol tidak ada yang benar dan salah, semuanya memiliki tujuan. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Dan orang akan bermasalah menurut Kuri itu apabila dia memenuhinya. Memenuhi ini makan, maling, ya. Kemudian untuk tempat tinggal, tidak ada tempat tinggal. Bagaimana mau tinggal yang nyaman, belajar di sekolah yang nyaman, apabila tempat tinggalnya seandainya seminggu lagi kontrakan habis, bapaknya mending pikirkan kontrakan. Maka untuk makan besok tidak ada, bagaimana mau berangkat ke sekolah? Tentu siswa kita akan bermasalah. Keamanan seandainya ataupun kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasarnya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah seperti ini, rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Kan ada di siswa kita ada lagi dia pengen selalu dihormati, siswa kita pengen selalu dihargai, pengen didahulukan. Kalau tidak didahulukan mulai maju. Karena selanjutnya kebebasan, memiliki
pilihan mencoba hal-hal yang baru. Contoh, Bapak Ibu, kita di kelas, anak kita suruh mengerjakan, tetapi dia tidur. Kita suruh berkelompok, yang dia lakukan apa? Mengganggu temannya. Itu adalah dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan, bermain, antusias, kemudian humor dan tertawa. Nah ini. Jadi di dalam kelas, orang lagi belajar, pusing lagi bermain, dia lari sini, lari sana. Kenapa? Di dalam pelajaran. Karena dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, jadi kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini yang dimiliki oleh siswa kita, supaya nantinya akan menghasilkan kebudayaan positif. Oke, ini motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, motivasinya yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ada di dalam diri individu itu sendiri, bahwa dia percaya dengan kemampuan dirinya sendiri, bahwa dia mampu dan dia juga akan mengenali dirinya sendiri sehingga dapat menghargai dirinya sendiri. Dan berbeda dengan motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Saya mau mengerjakan kalau seandainya Ibu Rosa memberikan saya reward nilai 9, yang mau dikerjakan. Tetapi kalau tidak ada rewardnya, tidak mau dikerjakan. Atau sebaliknya, kalau kamu tidak mengerjakan, kata Pak Ripawadian, kamu saya hukum keliling lapangan 3 keliling. Dikerjakan tidak? Dikerjakan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, yang motivasi yang dilakukan perilaku manusia dan sering dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi bagaimana kita akan menciptakan daripada motivasi intrinsik? Oke, nah, dan muncul lagi pemahaman baru yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Coba, tidak terencana tiba-tiba. Terkadang kita menemukan anak yang membuang sampah, langsung kita marah. Ambil, push up. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan hukuman itu, dia tidak dibuat. Kalau saya buang sampah, push up tidak boleh. Jadi langsung gurunya sendiri push up, merapau, kan seperti itu. Langsung squatnya. Jadi siswa tidak dilibatkan dalam membuatkan hukumannya. Kemudian bersifat satu arah. Jadi dari guru ke siswa saya. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Fisik itu yang tadi beratot. Tapi kalau psikis, kamu nakal terus dan dengar omongan Pak dengan nada yang tinggi, itu secara fisik. Kemudian ada lagi konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati. Oke anak-anak sekalian, apabila kalian tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Jadi disepakati. Seperti itu. Nanti kalau kita di kelas, kalau membuang sampah sembarangan, apa yang akan kita, konsekuensinya apa? Jadi seperti itu, siswa dilibatkan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid dibuat tidak nyaman, itu seperti apa Bapak Ibu? Takut dalam melakukan sesuatu karena sudah ada konsekuensinya.
dan kita sebagai guru, sebagai monitor, kan sudah ada peraturan yang sudah kita buat. Kalau mau buang sampah, berarti konsekuensinya apa? Seperti itu. Mengumpulkan sabu misalnya. Kalau tidak hadir, apa konsekuensinya? Apa? Membersihkan WC itu, Bapak Ibu. Jadi guru sebagai monitor. Tetapi kita akan menerapkan yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini kita melibatkan murid. Saya tidak mengerjakan tugas, ya Anda, ibu juga merasakan apa yang kamu rasakan, dan ibu juga pernah seperti kalian. Tetapi menurut Ananda, apakah yang Ananda lakukan itu benar? Pasti jawab salah. Kalau salah, menurut Ananda apa yang harus diperbaiki dari Ananda dan bagaimana caranya? Seperti itu. Untuk merestitusi daripada perilaku yang negatif, sehingga anak sendiri yang menemukan jalan keluarnya. Jadi tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi, tetapi siswa dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab. Betul sekali Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Ya, gimana itu, Bu Mei? Ya, restitusi. Kalau selama ini kan kita hukuman, kemudian kalau konsekuensi berarti kita perlu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Misalkan kita wali kelas, jadi konsekuensi ini perlu kita terapkan atau kita rencanakan bersama siswa itu di awal. Di awal. Nah, kalau restitusi ini yang perlu ditanamkan budaya positif sekarang, gimana kalau dengan kita melakukan konsekuensi saja anak-anak susah kan? Sudah ada hukuman, sudah ada ibaratnya perjanjian saja, tetap kelakuan anak misalkan telat setelah kita masuk di kelas itu saja tetap berulang-ulang. Nah, kalau melakukan restitusi ini menurut saya agak riskan kalau ditanamkan di sekolah kita ini. Gimana kiatnya menurut Seriska, cara yang terbaik melakukan restitusi ini di kelas kita, di sekolah kita ini? Oke, terima kasih Bu Mei. Nah inilah benar kata Bu Mei tadi, kita kan biasanya menggunakan hukuman. Konsekuensi kita buat di awal, kemudian restitusi. Restitusi ini apabila ada siswa yang melanggar dari apa yang kita sudah sepakati. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, next, nah ini posisi kontrolnya. Posisi kontrol kita sebagai guru, nanti kita di ujung nanti akan menjawabnya, oke ya. Ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, ya. Ini posisi kita yang saya menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Ini posisi kita, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kita di sekolah sebagai 5 posisi. Coba kita lihat yang posisi penerapannya. Ini menghukum. Ayo, kamu push up 20 kali. Jadi menghukum dengan nada yang tinggi, marah-marah. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Rizka bilang, kamu jangan terlambat dulu, gitu kan? Kamu sangat mengecewakan saya, seperti itu. Bisa begitu. Jadi kan sudah ibu ngomong dengan kamu, masih itu. Itu tadi ya. Jadi posisi kita sekarang lagi sebagai rasa bersalah. Apa efeknya nanti?
siswa itu kalau dia semeresapi dan dia akan kepikiran terus Bapak Ibu. Kalau penghukum tadi setelah dimarah emosi anaknya Pak. Kalau Pak langsung suruh musafir 20 kali langsung emosi dengan marah-marah kan. Tapi kalau pemantara satu kali ini dia kepikiran terus. Bulan. Kepikiran jadi membebankan dirinya. Ini kalau posisi rasa bersalah kata Bu Mei tadi. Sudah dibilang berapa kali kamu masih juga. Kamu sudah mengecewakan saya, malu saya nak. Tadi itu kan? Malu, mau ditaruh di mana muka saya? Jadi anak membuat dia kepikiran. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah bapak ya. Seperti itu. Tolonglah bapak, jangan lagi jatuh, ya kan? Kemudian ayahnya tidak membuat bantuan bapak selama ini. Kemarin kan sudah bapak bantu, jangan terlambat. Ini kan terlambat lagi, gitu. Seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Apalagi yang jadi wali kelas, ya kan? Sudahlah, nanti ibu bantulah ngomong dengan guru BK-nya, katanya seperti itu. Dengan ngomong sama Bu Desinya. Jadi anaknya tidak ada rasa bersalah juga tidak ada. Kemudian dia mau mandiri tidak juga, bertanggung jawab apalagi. Gampanglah, sudah ada Pak Ripal. Nanti Pak Ripal yang selesaikan. Dan sudah sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau atau monitor tadi. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini tadi ya, konsekuensi tadi. Sebagai monitor, karena sudah ada konsekuensi atau aturannya, Bapak Ibu. Ada lagi, kamu tahu memakai sepatu putih itu melanggar peraturan? Itu berarti sebagai monitor. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini Bu Mei. Nanti posisi kita ini kita posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan restitusi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Jam 7 Pak, ya. Kalau tahu kamu jam 7 dimulai, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu adalah salah, tahu Pak, ya. Nah, kalau kamu tahu keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang sudah kalian lakukan, dia masuk ke konsekuensi. Kalau terlambat Pak, nanti saya akan dijemur saya. Oke, kalau kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan nantinya, saya tidak akan terlambat lagi misalnya. Saya akan bangun lebih awal. Jadi dia mencari win-win solusi, melibatkan siswa. Jadi tidak sebagai penghukum ataupun sebagai pemantau tadi. Kalau pemantau kamu terlambat jam berapa ini, ya? Kamu sudah tahu konsekuensinya? Seperti itu. Baik, nanti kita akan contohkan eksekusinya akan seperti apa. Oke, ini Bapak Ibu melanjutkan tadi keyakinan kelas yang ditanyakan oleh Bu Mei tadi itu dibuat di awal pembelajaran, di awal pembelajaran baru biasanya. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, saya mau Bapak Ibu yang ingin mencoba memberikan pendapatnya. Silakan Bu Dwi. Oke. Sesama penghuni kelas. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin mencoba
Ya, silakan Bu Desi. Seandainya anak memiliki keyakinan diri yang baik, saya yakin semua anak tidak akan ada yang melanggar peraturan di kelas. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, semuanya benar ya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama, Bapak Ibu. Jadi tidak ada unsur paksaan, jadi dilibatkan semuanya. Siswanya dilibatkan, jadi masing-masing dari siswa nanti itu diberi satu kesempatan untuk memberikan keyakinan kelas apa dan kesepakatan apa yang ada di kelas. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu sudah dibuat dan sudah memiliki konsekuensinya atau hukumannya dan tidak melibatkan siswa. Nah, ini Bapak Ibu yang kita terapkan di awal pembelajaran pertama kali itu membuat keyakinan kelas sehingga menghasilkan kesepakatan kelas. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ya tidak pembentukan keyakinan yaitu bersifat abstrak. Jadi pembuatannya itu seluruh siswa nanti diberi kesempatan untuk membuat suatu keyakinan kelasnya apa yang akan disepakati dari kelas itu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, luas. Jadi tidak satu, jadi mencakup seluruhnya. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif Bapak Ibu, jangan pernyataan negatif. Yang pernyataan negatif itu contoh, jangan terlambat masuk kelas. Itu kan negatif. Jadi kalau kalimat positifnya apa? Bapak Ibu kira-kira. Oke, masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya, seandainya jangan mencontek. Itu kan kalimat negatif. Kalau positifnya apa? Kerjakan sesuai kemampuan, jujur. Terus jangan melawan guru. Paling itu. Itu kan jangan. Kalau jangan itu berarti jangan berarti itu kalimat negatif. Positifnya apa Bapak Ibu? Oke, bersikap baik kepada guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang kalimatnya. Supaya mudah diingat. Tadi kan disiplin, jujur, saling menghargai. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi terkadang keyakinan kelas ini akan berbeda, kelas yang 10-1, 10-2. Tentunya apalagi kelas 11 dan kelas 12 tentunya akan berbeda. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebenarnya untuk di awal semester selanjutnya itu semester 1 kita coba untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita masing-masing. Kemudian akan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Oke, nah ini menuju setelah keyakinan kelas tadi, kita akan menuju ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah ini yang ditanyakan Bu Mei tadi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, tugas kita di budaya positif ini bagaimana menciptakan siswa menumbuhkan motivasi intrinsiknya supaya siswa itu menjadi siswa yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Nah, kita dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini itu memiliki yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas.
Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu-satu. Menstabilkan keyakinan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi seandainya tadi Ibu juga pernah merasakan atau melakukan apa yang kamu lakukan dahulunya. Ibu juga pernah mencontek dahulunya. Jadi seperti itu, menstabilkan. Jadi anak ibu guru ini juga pernah juga ya kan, tapi sekarang bisa berubah. Itu tujuannya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi apabila tadi kan sudah tahu dari salah. Kalau Anda sudah tahu salah, apa yang akan dilakukan nantinya seperti itu. Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah tadi kebutuhan tadi. Jadi kita tanyakan dulu apa yang menyebabkan Ananda melakukan hal tersebut. Kenapa Ananda melanggarnya? Jadi kita tanyakan dulu, Bapak Ibu. Ya pasti tentunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Ya tadi saya katakan tadi Bapak Ibu, mungkin dia tidak mau pelajarannya Bu Rosa, mungkin terlalu membosankan, jadi dia keluar. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nanti kita akan tayangkan videonya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, jadi inilah ditanyakan. Keyakinan kelas apa yang Anda sudah lakukan? Yang sudah kita sepakati, sudah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati tetapi Anda laga yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kelas kita. Nanti anak-anak itu akan menjawab. Keyakinan kelas seandainya saya tidak jujur Bu karena mencontek. Oke, kalau sudah tahu keyakinan yang jujur, keyakinan kelas kita yang kita langgar, jadi apa yang akan Anda lakukan nantinya? Jadi muncullah motivasi intrinsiknya. Saya tidak akan mencontek lagi. Saya akan belajar seperti itu. Kemudian mampu meyakini keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita diomong. Jadi tindakan dia mau mencontek itu dengan keyakinan kelasnya tidak sesuai, bahwa itu adalah salah. Gimana? Ada yang tanyakan? Batas saya. Ada tanyakan? Kalau tidak ada, ini untuk contoh penerapan segitiga restitusinya, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, ini menstabilkan identitas. Dia mulai menanyakan kabarnya. Menanyakan kabarnya, kenapa dipanggil ke sini? Sudah tahu? Soalnya itu.
suaranya. Ya Bu, dan nanti ada penjelasan tindakan. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu masing-masing untuk melihat dan kita akan pelajari bersama bagaimana menerapkan dari segitiga restitusi. Jadi di dalam penerapan segitiga restitusi kita menggunakan 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pada sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Nanti videonya akan saya share bagaimana contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Mei tadi. Jadi kalau kita sudah di awal tadi, Bu Mei, sudah di awal kita membuat suatu keyakinan kelas terhadap siswa kita tadi, dan tentunya apabila siswa melanggar, maka itulah kita patuh dan kita melakukan segitiga restitusi. Dengan tahap-tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Posisi kita itu sebagai posisi manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Posisi kita sebagai posisi manajer, dia tidak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, maupun sebagai apa tadi Bapak Ibu? Satu lagi, monitor. Jadi kita sebagai manajer nantinya merestitusi dari perilaku yang salah dan akan menemukan solusinya. Oke, kalau itu kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri. Kita goyang-goyang dan bikin pari-pari. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, goyang ini sama. Ya, gangguan kita dulu. Ya, putar ke kiri. Sekali lagi. Ya, dibalas Bapak Ibu. Putar ke kiri Bapak Ibu. Ya, balik ke kanan. Gak ada encok di bawah. Putar lagi ke bawah. Sekali lagi benar. Putar lagi benar. Sekali lagi.
Oke. Terima kasih. Orang keringat lah. Baik Bapak Ibu, batas tadi ada yang ingin ditanyakan tentang aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Nantinya inilah yang akan kita terapkan di sekolah kita nantinya, sehingga kita akan menemukan siswa yang memiliki diri yang mandiri dan mampu untuk bertanggung jawab. Sekarang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu Nurhayda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya ini materi sangat menarik ya bagi kita Bapak Ibu, karena temanya tentang budaya positif. Dan setelah kami melihat bagaimana presentasi Pak Rizka, mungkin menjadi seperti ini yang akan kami lakukan, gitu kan? Ya. Sebelumnya Pak, saya tertarik mengenai posisi kontrol seorang guru. Di situ kan tadi Bapak sebutkan bahwasanya ada 5 sebagai posisi kontrol seorang guru, kan? Jadi kalau kami Pak, ya biasa sebagai kalau misalkan kami mengasih rumah ya, silakan kau push up, kau tidak tiket, seperti itu kan? Nah itu kan sebenarnya tidak bagus, ya Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, jadi kami sebagai seorang guru, posisi kontrol apa yang paling baik yang akan kita lakukan di dalam sehari-hari di sekolah seperti itu. Bagaimana sih posisi kontrol seorang yang baik ini bagaimana? Apakah kami sebagai teman atau manajer atau sebagai penghukum gitu Pak? Nah, terima kasih. Terima kasih Wida. Jadi Bapak Ibu coba yang ingin membantu menjawab. Jadi posisi kontrol apa yang sebaiknya kita terapkan yang membantu saya untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Nah, Bu Bulan ini. Silakan Bu Bulan. Posisi apa? Kalau menurut saya dari keterangan Pak Rizka tadi diambil untuk sebagai manajer yang lebih baik kita terapkan. Ya. Karena kalau untuk penghukum sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizka. Kemudian membuat orang bersalah itu akan membuat anak tadi berpikir atau berpikiran. Kemudian kalau teman itu rasanya kayak iya tidak bertanggung jawab katanya ya. Jadi lebih baik ke manajer menurut saya. Ya, seperti itu Bu Ida. Ya benar ya. Kita kalau penghukum itu nantinya membuat anak itu lebih emosi. Kemudian membuat rasa bersalah tadi anak kepikiran, Bapak Ibu. Kemudian teman, jadi biasa-biasa saja. Kalau sebagai pemantau, sebagai polisi sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu dengan Bu Ida, kalau Bu Ida di posisi pemantau itu langsung sembunyi. Ada Bu Ida langsung lari, ya. Jadi sebagai guru itu ditakuti karena pasti Ibu Ida itu mencari kesalahan karena sebagai pemantau sesuai dengan peraturan yang ada. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kita sebelum menciptakan suatu budaya positif, bagaimana tadi kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di awal dari pembelajaran nanti akan disepakati oleh seluruh anggota kelasnya. Kemudian apabila ada yang melanggar, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
agak sulit untuk anak-anak. Ya. Nah, bagaimana kiatnya menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak didik kita? Karena agak sulit kalau mau belajar itu dari dalam diri pribadi anak-anak tersebut. Tolong dikasih gambaran gimana kiatnya supaya tumbuh dengan sendirinya motivasi intrinsik dari pribadi anak-anak itu sendiri. Jadi tidak dengan cara paksaan tadi, kita dengan sendirinya anak-anak itu mengikuti pembelajaran itu karena mereka sudah memilih, misalkan memilih program IPA. Jadi mau tidak mau ini yang dia temukan di program IPA tersebut, pelajaran yang notabene pelajaran itu hitung-hitungan. Jadi tidak ada kesalahan dalam memilih jurusan. Itu saja. Terima kasih. Selesai. Ya, terima kasih Bu Meng. Nah, jadi inilah tugas kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, memunculkan motivasi intrinsik kepada anak supaya anak bisa mandiri dan bertanggung jawab. Benar kata Bu, bagaimana menanamkannya? Ya, kita sebagai seorang guru harus bagaimana menciptakan sesuatu itu menjadi hal yang kebermaknaan bagi siswa. Contohnya seperti ini Bapak. Apabila peserta didik merasa itu tidak bermakna bagi dirinya, maka itu tidak akan dia lakukan. Seberapa besar motivasi ekstrinsik atau dorongan yang kita berikan, apabila siswa itu tidak merasa kebermaknaannya, maka itu tidak akan apa. Dan itulah tugas kita, mendekatkan bahwa sesuatu itu adalah nantinya akan bermakna bagi dirinya. Dengan apa, Bapak Ibu? Ya dengan pembelajaran yang ada, dengan metode-metode pembelajaran yang sudah ada. Jadi tidak lagi berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada siswa. Nah, inilah yang dimunculkan dengan berdiferensiasi. Nanti siswa akan berbeda-beda dengan kemampuannya. Menganggap manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menerapkan dengan metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi, Bu Mei. Dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Dengan tadi kita harus mengetahui dari kondisi siswa tadi bahwa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan kita mendekatkan bahwa itu adalah hal yang bermakna bagi dirinya. Contoh seperti kita sholat saja. Bapak Ibu, kalau kita ini sudah kita rasakan itu kebermaknaan bagi diri kita, maka itu akan kita lakukan. Tadi, kalau sudah memiliki keyakinan tadi, Bu Mei, keyakinan bahwa dengan belajar di IPA saya nanti akan sukses, maka dia akan lakukan walaupun tidak ada aturan ataupun hukuman, maka dia akan lakukan. Seperti kita minum obat itu suatu keyakinan supaya sehat, sembuh. Tapi kalau ada aturannya, tentunya tidak akan diminum. Walaupun diminum juga nanti akan kelewatan. Contoh yang ada sakit, maaf ini kutip, ada sakit paru-paru yang harus minumnya selama 6 bulan setiap jam 10 pagi. Karena sesudah aturan, kalau dia tidak memiliki keyakinan, maka terkadang itu akan dilanggar. Seperti itu ya Ibu Mei. Ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti acara kami pada pagi hari ini dalam desiminasi budaya positif, dan semoga kita ke depannya dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah, menerapkan keyakinan kelas kita, dan melaksanakan segitiga restitusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih dan sukses bagi kita semua. Salam guru penggerak, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran
masing-masing dari kita nantinya akan menulis suatu kesepakatan apa yang akan kita buat di kelas ini selama pembelajaran berlangsung. Ya, jadi kesepakatan kelas itu dibuat dari masing-masing anggota kelas. Ingat, kesepakatan kelas tidak dibuat dengan kata-kata yang negatif. Maksudnya, paham negatif? Contoh, kalau kalian sering terlambat masuk kelas, jangan membuat kata-kata jangan terlambat masuk kelas. Kemudian apa lagi? Saya. Jadi buatlah kata-kata yang positif. Jadi kata-kata positif jangan terlambat itu adalah sampai tahu. Disiplin masuk kelas. Kemudian jangan mencontek, ya, itu adalah kata-kata yang negatif. Jadi hindari kata-kata yang negatif. Jadi kalau jangan mencontek harusnya apa? Kata-kata yang positifnya. Oke, jujur, ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian keyakinan kelas ini seperti dengan kalau kalian itu makan. Kenapa kalian makan? Coba saya bisa kasih pendapatnya. Lapar dan lapar. Kalau tidak makan, lapar. Kalau makan, karena itu diyakini. Ya dah, yakini ya. Sama halnya dengan kalian bersepeda motor, pakai helm. Pakai helm itu karena apa? Kenapa? Karena keselamatan. Oke. Karena yang kalian yakini itu adalah untuk keselamatan. Jadi pakai bermotor menggunakan helm itu adalah suatu keyakinan untuk keselamatan. Makan keyakinannya bisa mengenyangkan. Paham? Nah, begitu juga keyakinan kelas kita nanti kita buat supaya kita sepakati secara bersama, sehingga itu adalah menjadi suatu kesepakatan kelas kita secara bersama. Bisa dipahami? Bisa? Saya akan kasihkan stick note masing-masing dari kawan-kawan yang akan menuliskan satu kesepakatan kelas apa yang harus kita sepakati di kelas kita. Warna apa nak? Warna kuning. Oke, lagi ya. Sudah dapat semuanya? Kurang? Kalau sudah, silakan dituliskan kesepakatan kelas apa yang ingin kita buat di kelas 10 ini ya. Yang sudah selesai silakan ditempelkan di karton di depan. Ingat, kata keyakinan kelas itu tidak bernilai kata-kata yang negatif, ya. Sudah, yang sudah langsung tempelkan depan ya. Langsung tempel.
Sudah semuanya? Satu lagi. Oke, kalau sudah semua, coba kita bahas satu persatu dan kesepakatan apa yang akan kita sepakati ya. Dan untuk kita yakini di kelas kita ini apa? Oke, mari kita menjaga kebersihan, kebersamaan bersama. Gimana? Bersamaan seperti apa? Ya, masuk kelas bersama ini. Ya. Sopan. Oke. Gimana? Setuju? Tetap menjaga peraturan. Mungkin ini ya, mari menjaga ini kita samakan dengan tetap menjaga peraturan ya. Selanjutnya toleransi. Toleransi gimana? Setuju? Saling menghargai maksudnya. Berarti tidak ada bullying ya. Kemudian berani berpendapat. Gimana? Mari kita menjaga kebersamaan kelas. Oke, bisa? Bisa ya. Kemudian disiplin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disiplin ada 8, kita ambil ya yang sama ya. Oke, tidak ke kantin saat jam pelajaran langsung berarti juga masuk ke disiplin ya. Kita habis karena ini pertanyaan yang pernyataan yang negatif. Oke ya. Jadi kesepakatan kelas kita itu yang pertama yaitu sopan, santun ya. Kemudian tetap menjaga peraturan, setuju? Toleransi ya, saling menghormati, kemudian berani berpendapat, menjaga kebersamaan kelas bagi kebersihan semuanya ya. Kemudian kerjasama dan terakhir itu disiplin. Gimana? Setuju? Oke, kesepakatan kelas ini yang akan kita yakini nantinya. Tetapi kesepakatan ini kalau kita tidak sepakati secara bersama, di waktu-waktu pasti akan dilanggar. Jadi saya minta dari masing-masing dari kawan-kawan nantinya itu untuk melakukan penandatanganan terhadap kesepakatan yang kita lakukan. Bisa? Oke, silakan. Siapa yang pertama kali yang ingin menandatangani kesepakatan kelas kita? Inilah nama dan bergiliran ya.
Sudah semuanya? Baik ya, kita sudah melakukan penandatangan keyakinan kelas kita dan itu yang akan kita laksanakan selama proses pembelajaran kita berlangsung. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan proses pembelajaran kita.